Bolehkah dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih malaikat kecil. Boleh dikasih tepuk tangan? Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena Pak Amar yang tadi minta izin, sehingga Karatu yang akan membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sadri yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenalkan saya Kak Ratu. Ini pendiam sekali sehingga fotonya seperti ini. Saya terlihatnya sangat pendiam sekali ya. Jadi seperti ini foto yang terlihat. Bapak-bapak mohon maaf kalau misalnya Kak Ratu sangat pendiam. Pendiam ya? Iya ya, seperti itu karena Kak Ratu ditempa di sekolah ya memang kinestetik dan Kak Ratu juga adalah termasuk yang kinestetik sehingga ya seperti ini produknya sehingga fotonya tidak ada yang seperti foto 3x4 jadi ya seperti ini fotonya. Mohon maaf ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Baik, saya Ratu Iramelani. Saya memang berasal dari ayah saya dari Banten ya. Kemudian saya lahir di bulan Mei. S1 saya di Bandung di Unpar Universitas Katolik Parahyangan. Saya tidak ada background pendidikan. Pada saat itu memang Citra Alam tidak menerima guru yang backgroundnya pendidikan aneh sekali ya. Tapi justru saya di situ malah merasa terpanggil gitu. Dan karena di sana suasananya seperti hutan, saya senang sekali. Kemudian pada saat di sekolah itu juga saya mengambil S2 di UNJ. Saat mengajar, saya pulang, saya kemudian kuliah seperti itu. Baik, next Amin. Ya. Gambar apa ini? Angkat tangan. Gambar apakah ini? Otak, iya, betul. Silakan, yang lain. Yuk, kita interaktif. Gambar apakah ini? Otak. Busa sabun itu. Oh yes, busa sabun ya, betul. Ada lagi? Tak, busa sabun? Ada? Ya, kayak ubur-ubur ya, keren banget. Ya, kayak ubur-ubur ya. Apa? Ubur-ubur warna apa ya? Iya ya, semakin kreatif semakin banyak jawaban dan semakin kita mencari hubungan tersebut, maka kita sedang berpikir ya. Ada lagi otak, ubur-ubur, kemudian tadi busa, ada lagi benang kusut. Aduh, siapa yang hari ini buat di sini lagi kayak benang kusut? Ada? Ya,
guru yang berani adalah guru yang apa? Neutron. Neutron ya. Neutron ya. Neutron ya. Ya, oke. Ada lagi? Ini keren banget. Apa? Udah makan siang. Segumpala daging keren. Neutron, benang kusut. Ada lagi busa. Ada lagi ubur-ubur. Ada lagi. Ya. Ada lagi guru hebat adalah yang pandai kemudian melihat gambar tersebut dari berbagai macam paradigma dan dari segi pandang yang berbeda ya. Ada lagi? Iya, makanya setiap orang boleh dong berpendapat ya. Kita tidak boleh menjudge orang tersebut. Boleh ya? Karena lagi mikirin ya, kita kayak kesetrum ya. Ada something yang kemudian jadi kayak setruman. Ya, kayak kalau misalnya ada setruman, apa yang terjadi? Sakit. Bener nih, kalau kesetrum sakit. Kalau hatinya yang kesetrum, pernah ya, sering gak sih kita waktu dulu lagi kecil ngeliat ada seseorang kemudian kan jadi kayak setrum, tapi yang kesetrumnya adalah ya, baik. Ada lagi guru-guru keren? Ada lagi pendapatnya? Saya dari warna birunya itu seperti batu akik. Iya, kan setiap orang boleh berpendapat, ya. Ini dari sudut sebelah sana adalah jamur dan batu akik. Boleh ya? Boleh ya. Masya Allah. Ada lagi pendapatnya bapak-bapak dari ibu guru yang hebat ini? Saya itu Bu. Ya. Belerang yang kebakaran. Belerang yang kebakaran. Oke. Iya. Pernah ke Gunung Tangkuban Perahu yang isinya ya kalau dari jauh aja wah sudah seperti itu ya. Ya, dan ini tapi adalah belerang yang baik. Ya, terima kasih. Kita boleh berpendapat apapun dan kita tidak boleh menjudge pendapat orang. Kita harus tahu latar belakang orang tersebut. Apakah begitu? Setuju? Setuju. Baik, Kak Ami boleh lanjut selanjutnya. Ya, perkenalkan ini saya, boleh dinikmati video ini. Percaya hatimu, buatkan dirimu, karena menyerah. Percaya hatimu, berjuang menjadi kisah terbaik hidupku. Begitu akan tersenyum kita terus maju.
dari kelebihanku, jadi kekuatanku, keistimewaanku. Kita terus ya, demikian ini profil saya. Saya stop. Ya, saya tidak tahu pada saat membuat video ini kenapa tiba-tiba menjadi flashback dan akhirnya saya berada dalam gendongan ibu saya. Betapa kita tidak bisa apa-apa tanpa ibu. Dan saya seringkali ada sesuatu yang mungkin tidak berkenan di dirimu, sehingga tiba-tiba hati saya langsung koneksi kepada ibu saya yang sebenarnya saya sangat mencintai dia dan dia mencintai saya. Sehingga selalu dalam sholat, sujud dan sebagainya saya selalu ingat ibu saya. Ya. Apakah hari ini sudah menyapa ibu yang masih ada? Ya. Tadi Pak Amar minta izin kepada saya karena dia ingin menemui orang tuanya. Saya langsung katakan iya. Karena sepupu-sepupu saya sudah tidak ada orang tuanya. Ayah saya itu 10 bersaudara, tinggal 2. Ayah saya dan paman saya. Itu kami sekarang kalau berkumpul merasa kehilangan. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi tante saya, bapak saya udah nggak ada. Dan itu serasa hampa. Saya tidak tahu kalau misalnya saya ditinggalkan orang tua saya dan ibu saya atau ayah saya. Bagaimana ibu saya mereka? Apakah semuanya masih memiliki orang tua yang lengkap? Masih? Sudah tidak. Masih perasaannya ada yang berbeda ya Pak ya? Iya. Ya, saya bilang sama Allah kalau misalnya diambil orang tua saya supaya saya siap. Karena hubungan kami sangat dekat sekali, karena sangat demokratis. Insya Allah. Baik, mohon maaf dengan kemelowan saya, karena ya sekedar mengingatkan saja bahwa ini sebenarnya refleksi diri sebenarnya. Video tadi itu adalah refleksi diri saya yang seringkali menyakiti hati orang tua begitu.
Dan Allah menunjukkan dengan cara membuat video itu, saya tidak pakai analisa, tapi saya pakai hati saya. Dan Allah tunjukkan ke situ. Sehingga kok akhirnya jadi begini, kok flashback gitu. Ternyata kata Allah dalam video ini secara tidak langsung mengatakan, kamu mau kemana aja juga nggak bisa. Ada orang tua. Mau sombong apa sih? Karena lahir dari mereka yang Allah katakan di situ takdirnya, dan kita harus menerima kekurangan dan kelebihannya. Masya Allah. Baik, ini yang setelah tadi Kak boleh mundur. Kalau misalnya kemarin sudah dengan Kak Feni melakukan talent mapping, ya ini saya adalah ada 8 terkuat bakat saya. Di sini ada maximizer, developer, kemudian interaction, responsibility, connectedness, positivity, dan communication. Ketika ini dipaparkan, saya belum bisa langsung terima apa ini ya gitu. Ini banyak kemudian dibaca, kemudian akhirnya mencoba melihat ke dalam diri lagi begitu. Apakah ya saya maximizer, saya developer, saya interaction, responsibility, connectedness, dan positivity serta communication. Setelah kemudian saya banyak melakukan aktivitas, iya, saya adalah maximizer. Maximizer adalah ininya orangnya ideal sekali, apa-apa semua ininya ideal. Kemudian developer, saya emang suka mendevelop orang. Dan rata-rata guru-guru itu punya developer ya Kak Feni ya. Kemudian interaction, saya senang berpikir mendalam, sehingga kadang-kadang ketika saya misalnya lagi nggak mau ketemu siapa-siapa, saya diri sendirian aja. Makanya saya sering pergi ke yang hijau-hijau atau yang ke laut gitu, karena saya sering suka berpikir mendalam gitu ya. Dan saya responsibility, ya, kemudian saya correctness, apa-apa semua dikoreksikan yang terkait dengan kemahaesaan Allah begitu. Dan kemudian saya positivity, saya banyak kemudian dari mengambil dari sisi positif, dan biasanya saya selalu banyak tertawa kalau kata Feni ngakak dulu. Kalau ada karakter jadi bawaan itu ceria gitu. Oh gitu ya, oh itu disebut dengan positivity. Dan saya communication, ternyata saya communication, dan tidak selalu orang communication adalah orang-orang yang extrovert, karena sebenarnya saya selanjutnya, jika setelah kemudian ada talent mapping ini, ada personal branding, teman-teman harus punya personal branding masing-masing. Dan saya dapatkan personal branding ini setelah saya usia di sekitar ini. Seharusnya lebih cepat, lebih baik, sehingga kita bisa benar-benar sesuai dengan potensinya. Dan saya ini adalah personal branding saya adalah konselor anak dan keluarga. Nanti malam ada yang mau telepon untuk curhat terkait dengan keluarganya. Kemudian sebelumnya juga ada beberapa yang curhat juga seperti itu. Dan saya positif coaching parenting. Ada yang bermasalah di dalam keluarganya sehingga bisa saya ajak bicara. Tapi saya bukan ahlinya, saya hanya teman curhat saja. Saya teman curhat saja. Karena seharusnya kalau yang terkait dengan ini sebenarnya orang-orang psikolog, dan saya hanya ikut NLP, kemudian hipnoterapi dan sebagainya. Tapi untuk meredakan apa yang kecemasan, kemudian hidroterapi itu bisa membantu untuk cooling down. Dan saya sama Kak Feni sama-sama belajar talent mapping, sehingga kami di titik tertentu bisa dikatakan adalah santri talent mapping, dan saya trainer dan motivator. Karena hasil dari personal branding itu saya salah satunya adalah motivator. Dan sebenarnya semua guru adalah motivator. Kalau anak-anak datang terus kemudian guru yang ngomong ada apa aja, tiba-tiba anak menjadi termotivasi. Itulah guru, subhanallah. Karena itu apa namanya? Yang tidak akan hilang profesi itu adalah yang tidak bisa digantikan oleh robot adalah kita ini. Gak ada kejadian robot, gak ada feeling itu gak bisa. Feeling itu harus merasakan sama-sama rasa. Bagaimana ketika kalau misalnya kita dulu lagi SMP SMA, kenapa ya kalau sama guru ini kok aku keren? Kayaknya seru-seru aja. Walaupun pelajarannya susah, senang. Nah saya mendapatkan matematika sekali itu angkanya 9 waktu saya waktu SMA.
Kenapa gurunya asik? Gurunya nggak terlalu menjudge, nggak terlalu yang kamu nggak bisa kayak gini aja, nggak bisa. Dikasih keluasan sehingga saya bisa explore dan nilainya akhirnya menjadi 9 karena tidak banyak dijudge. Begitu. Selanjutnya namanya, oh ya saya lupa mengenalkan ini anak saya. Sama Allah dikasih amanah di aja. Sama Allah dikasih amanahnya 1, tapi di sekolah banyak. Dengan yang di sini juga banyak ya. Boleh di skip kami yang ini di skip ya. Langsung pada ya, ini per orang akan membuat per kelompok ya. Ini sudah dibuat menjadi per kelompok. Bukan? Iya. Ya, kami berikan kertas per kelompok ini untuk menuliskan 10 kata positif tentang diri masing-masing ya. Lalu nanti ditempel di kertas ini masing-masing. Ini milik kami, username. Jadi nanti mohon dikembalikan yang berwarna biru. Satu kelompok Kak Ratu kasih 2 ya. Apa cukup ya? Satu ya Pak. Ya, menuliskan 10 kata positif tentang dirinya. 10 kata positif tentang dirinya. Baik, agar tidak terlalu panjang sehingga kalau misalnya dikasih waktu 5 menit lama apa sebentar? Sebentar ya? Oh, 2 menit aja kata Kak Feni. Ya Allah, oke 2 menit ya. 10 kata positif. Langsung tempelkan. Lalu nanti kalau yang sudah selesai kelompoknya boleh kertas yang besar itu ditempelkan ini dipilih salah satu tempat di sebelah situ. Selamat berkarya, selamat menyelami diri dan memahami 10 kata positif tentang dirinya. Yes. Oh ya, betul. Fokus kepada dirinya sendiri 10 kata positif. Ya. Satu kertas untuk satu kelompok bisa ya? Oh, satu kelompok satu kata boleh? Cukup gak Kak? Cukup ya? Ya, satu kertas satu kata. Iya. Cukup gak Kak? Cukup ya Kak?
Kanan kiri ya, masih tengok kiri kanan. Selamat menyelami diri dan memahami ternyata diri sendiri itu banyak loh positifnya. Sampai 10 kata, subhanallah. Yang sudah selesai boleh angkat tangannya. Masya Allah, terima. Boleh dibantu teman. Barangkali sekedar mengingatkan, kamu tuh ini loh, kamu tuh begini loh sebenarnya. Kamu tuh keren banget, kamu tuh bikin aku kangen. Bikin aku kangen kalau saya ketemu tuh nggak tahu pokoknya jadi kangen aja. Kalau kita dekat sama kamu tuh aku jadi kayak kuat gitu. Itu juga aura positif loh, ya. Iya, kamu tuh penyabar loh. Dikatain apapun senyum aja, senyum aja. Oh gitu. Aduh, dekat-dekat murah dong. Iya. Kamu tuh orangnya kuat. Dibully apapun, kamu kuat. Wih, keren ya. Iya. Kamu itu pembelajar, kamu suka belajar. Itu adalah positif. Iya, walaupun kita saat ini kamu selalu bahagia, bahagia adalah kata positif.
dan menularkan bahagia. Apakah ada yang menuliskan kata baik? Ada. Aku ini baik loh. Ya, aku ini baik. Oh ya, boleh lebih dari 10. Boleh lebih dari 10. 10 itu minimal. Ya, penyayang adalah positif. Ya. Iya. Menyayangi teman, menyayangi binatang ya. Sayang ibu guru juga adalah positif ya. Yang sudah selesai boleh menempelkan kertas besarnya ke suatu tempat di mana Bu Fida yang boleh ditempelkan untuk kemudian nanti dilihat kembali di loker-loker katanya agar temboknya tidak rusak barangkali ya. Kalau loker ditempel bisa mudah untuk di ya. Boleh di foto barangkali ini adalah bagian dari positivity, dari positif dan kata-kata positif tentang diri. Masya Allah, terima kasih yang sudah selesai. Ternyata yang bilang ini kelompok bapak-bapak bahagia ini, sepertinya sudah makan ya. Terima kasih guru-guru hebat Muhammadiyah SMP Muhammadiyah 1 Jakarta. Terima kasih. 10 kata positif. Subhanallah. Ya, tetap berada di situ. Lalu boleh kita naik untuk kemudian dibacakan. Mulai dari yang terdepan. Iya. Baik. Mari kita dengarkan 10 kata positif dari kelompok bapak-bapak ganteng. Silakan. Dibacakan. Berapa huruf? Satu aja. Sendiri-sendiri 10. Sepertinya enggak berapa ya? Ya. Nyampur huruf. Oh, lupa. Yang pertama kata dari saya itu berpikir yang pertama. Langsung aja. Makan, waktu, cerdas, kuat, nyaman, jujur, leader, pekerja, mandi, rekreasi, terus baik, jujur, belajar, tablik, inspirasi. Subhanallah, tepuk tangan dong ya. Ya, selanjutnya yang kedua ini yang kedua silakan dibacakan mic-nya. Maaf ya. Ya. Ayo. Ya, silakan boleh dibacakan. Oke, mari kita dengarkan. Silakan. Dari kelompok kami yang ada baik, ikhlas, ramah, bersyukur, kemudian dermawan, jujur, sabar, bertanggung jawab. Iya, kelompok bapak-bapak keren yang kedua silakan. Siapa yang mau membacakan? Guru hebat adalah langsung menerima tanggung jawab dan membacakannya. Silakan. Penyayang, berjuang, jenius, ikhlas, semangat, humble, perhatian, konsisten, bersinar, semangat, berjuang. Masya Allah. Sudah. Baik. Selamat. Silakan kelompok selanjutnya. Ibu Nita.
Ya, silakan. Kalau 10 kata positif untuk diri saya itu rajin. Rajinnya juga baik. Saya itu rajin, sopan, kemudian saya penyayang. Saya happy, kemudian saya pendengar yang baik, pengertian, suka ibadah. Itu kan saya. Aku mah suka ibadah. Setelah itu sopan juga dan memberikan, dan saya itu suka tersenyum atau ceria dimanapun dan bersama. Masya Allah, terima kasih. Karena aku mah sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dari kelompok 5. 10 kata positif dari kelompok kami. Mungkin untuk kata-kata yang sama kita samakan saja. Yang pertama adalah Bu Iza. Bu Iza itu orangnya happy, kemudian disiplin, kemudian bersemangat, kemudian suka membantu, kemudian rapih, dan mau mendengarkan masukan dari orang lain. Kemudian rajin, mengayomi, kemudian mau belajar dan ambisius. Masya Allah. Ya. Dan untuk saya pribadi, 10 kata positif dari pribadi saya bersemangat. Sebenarnya cenderung lebih ambisius, cuman karena ambisius itu termasuk menurut saya bukan kata yang positif, jadi saya tulisnya bersemangat. Ya. Yang kedua adalah saya disiplin. 1 menit saja jadi masalah bagi saya. Ya. Oke, kemudian adalah perhatian. Walaupun sedikit galak bawel, tapi saya selalu perhatian. Siapa? Kemudian saya tegas, lebih cenderung pemarah. Kemudian saya inisiatif, orangnya sangat berinisiatif. Kemudian rajin dan mau belajar. Tapi untuk saat ini saya belum mau kuliah lagi, tapi mau belajar misalnya kayak ikut pelatihan, ikut kajian-kajian saya suka, tapi untuk menambah ilmu lagi kayaknya gitu. Kemudian saya selalu ingin tampil, ingin beda dari orang lain, ingin keluar dari sesuatu yang mungkin menurut saya sekarang ini saya sudah di sini, saya harus beda. Kemudian saya cepat untuk memulai sesuatu, tapi untuk berinteraksi saya sangat berhati-hati untuk saat-saat ini. Karena dulu enggak, tapi kalau saat ini ya. Tapi untuk memulai sesuatu pekerjaan, saya cepat ingin memulai. Kemudian saya tidak mau merepotkan orang lain, dan mungkin sedikit itu kekurangan saya juga. Jadi saya lebih tidak mau menggantungkan apa yang saya bisa saya lakukan. Ya, kadang-kadang itu membuat saya, kadang-kadang suami saya sendiri bilang, untuk galon nggak usah diangkat, biar saya yang mengangkat, tapi saya masih bisa, ya udah saya lakukan. Gitu. Tapi itu justru kata orang tua, kalau mandiri juga tidak baik. Nggak setia. Iya. Dan yang terakhir adalah saya suka mencari tambahan hidup. Ketika saya kekurangan dalam segi dompet, saya suka mencari sesuatu. Apa nih tambahan sampingan yang baru? Kayak gitu. Ya, begitu aja. Terima kasih. Penutup yang subhanallah ya. Terima kasih ya. Alhamdulillah ternyata banyak kelebihan diri itu, dan kadang-kadang kita suka melupakan diri, dan itu salah satunya jika kita melihat dari 10 positif saja, bagaimana kita tidak setiap hari harus bersyukur atas yang sudah diberikan oleh Allah, begitu ya. Dan kita semua berjalan sesuai dengan ininya masing-masing, gitu ya, dengan 10 kata positif dan kelebihan masing-masing, potensi yang dimiliki juga subhanallah, ya. Dan ternyata kalau karakter itu potensinya baru kemudian aware adalah yang sekarang memang lebih cepat, lebih baik, gitu ya, sehingga bisa merasa lebih baik, begitu ya. Baik, terima kasih 10 kata positifnya. Kita lanjut ke yang selanjutnya.
Ya, kita akan masuk ke agreement. Ya, ada agreement. Boleh ditambahkan agreement adalah kesepakatan. Pertama, kita menghadirkan hati dan pikir. Sudahkah hati dan pikir kita berada di sini? Kemudian mematikan suara HP saat materi berlangsung. Sudahkah? Saya sudah. Kemudian meminta izin jika ada keperluan. Saya juga akan meminta izin kepada ibu-ibu jika saya akan keluar. Kemudian saling menghormati dan menghargai. Mengangkat tangan saat ingin bertanya atau menyampaikan masukan. Ada lagi yang akan kita sepakati dari 5 poin ini sehingga bisa dituliskan? Ya? Ada? Ataukah ada yang mau usul? Bukunya ini nggak usah. Sepakat? Terima kasih. Baik, selanjutnya lagi. Ya, mari kita nikmati video ini. Ada yang di belakang? Can I ask a question about next week? Of course. Ya, so akan ada link yang diberikan yang ditanyakan. Ini adalah semacam pertanyaan dan ini bebas. Apa yang dimaksud dengan hypnotism? Silakan dibuka linknya yang atas. Nanti HP-nya nanti langsung terhubung dan silakan diisi. Apakah ada yang sudah terhubung dengan Google Form? Ya. Selamat mengisi.
Ini bebas, silahkan dituliskan hypnoticing menurut Bapak dan Ibu. Apakah benar pertanyaannya adalah tentang hypnoticing? Ya, terima kasih. Adakah yang kesulitan? Ada yang belum terkoneksi? Baik yang sudah, silahkan dikerjakan. Ya, usahakan tidak diskusi, tapi ini adalah pendapat masing-masing. Dan ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tapi ini adalah pendapat masing-masing. Kami tidak melihat tentang atau menilai 10, 9 gitu, tidak. Tapi kami hanya ingin mengetahui pendapat dari Bapak dan Ibu tentang hipnotis. Ada yang sudah selesai? Kok wajahnya dikerukan ya? Kenapa jadi bahagia kayak? Terima kasih kakaknya mengingatkan, karena mungkin di situ adalah PKN. Ya, usahakan juga tidak bekerja sama dengan Google. Pokoknya ini kita tidak ada yang benar dan salah. Ya, 2 menit lagi sudah selesai ya di submit dan di close oleh kami. Tidak apa-apa, kita belajar dari dan kita proses semuanya. Karena itu juga, kafe ini juga. Ya. Berhenti di sini.
1 menit lagi. Terima kasih yang sudah selesai. Yang sudah boleh Kak Ratu tahu? Yang sudah? Ya, sudah banyak ya? Yang sudah? Ini bikin baru kan? Itu saya. Respons. Salah. Yang ini harusnya yang satu. Ya, mari kita baca bersama-sama. Mari melihat, ya. Sudah ada 18 ekor. Sis, mengajar dengan buat siswa nyaman dan masuk ke dalam suasana kelas. Yes. Ya. Kemudian cara untuk mempengaruhi alam bawah sadar seseorang terkait dengan guru. Memberikan aura positif, ya, kepada peserta didik dan memberikan energi yang positif. Oh, keren-keren guru-guru Muhammad. Ya udah selesai, nggak usah pelatihan aja ya. Udah pada bisa jawab. Ya, hipnotisasi adalah pembelajaran yang merupakan pendekatan dari hati dan kekuatannya. Ya. Lalu sering mengajar dengan sugesti positif. Gabungan sistem anggota tubuh pada pembentukan transfer keilmuan. Wow, keren. Ya. Menghipnotis audiens agar menyentuh ke hati. Ya. Hipnosis juga dikenal sebagai pengajaran hipnosis. Adalah konsep yang menggabungkan unsur-unsur ini kerjasama sama Google nggak ya? Nggak apa-apa ya, sambil belajar kemudian ya. Turun ke bawah ini, menggabungkan unsur-unsur. Wah, ini panjang sekali. Kan boleh dia sama Google boleh ya? Iya. Ini panjang sekali ya, sehingga menggabungkan unsur-unsur hipnosis dan metode pengajaran tradisional katanya dan ide
Iya, iya. Dia menggabungkan antara pengalaman dan fokus, kemudian konsentrasi, referensi informasi, dan kemudian hipnotisnya tidak secara luas diambil sebagai pendekatan pendidikan utama. Ya, dia Ada namanya kayak gitu. ya, kalau dicek satu-satu aja. Tapi jangan ya. Nanti kali yang merasa udah ketawa-ketawa. Oke. Dari Iya. aja sih. Lanjut ke bawah. Biasanya yang kalem sih, atau kalau nggak terlalu ngakak gitu ya. Iya. Iya. Ini adalah sistem metode belajar yang mengaktifkan alam bawah sadar benar. Belajar dengan cara hipnotis mengusahakan pada satu materi ajar dengan melibatkan hati dan pikiran, kemudian mengajar di dalam kelas dan di luar kelas pasti ya, boleh di luar, boleh di dalam, bebas ya. Kemudian belajar tentang siapa diri kita dan bagaimana kita. Iya, betul. Kemudian memberikan motivasi atau hal-hal positif kepada anak didik. Yes, ya. Lanjut. Ini adalah juga metode belajar mengajar, betul. Ya, kemudian ini menekankan pada komunikasi alam bawah sadar siswa, baik dilakukan di dalam dan luar kelas benar. Lanjut. Suatu cara bagaimana memotivasi seseorang agar bisa berubah menjadi lebih baik. Yes. Ya. Kemudian di mana guru melakukan bimbingan belajar dengan cara hipno atau mempengaruhi siswa terkait dengan pelajaran yang akan disampaikan. Benar. Kemudian memberi sugesti positif di setiap kegiatan pembelajaran. Betul. Selanjutnya, Lanjut ke bawah. ya, mengapa hipnotisme di poin yang di bawahnya? Ini boleh? Ya, betul. Kira-kira yang fokus nih. Paling lengkap sendiri soalnya dan karena itu bagus sekali. Terima kasih. Ya, mengapa hipnotisme agar siswa baik hati dan jiwanya hadir di dalam kelas dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik, ya, membantu guru dalam mengatasi rasa cemas, betul. Ya. Kemudian dengan tindakan akan lebih baik dibandingkan dengan hanya kalimat perintah, iya. Jadi guru bukan cuma begini, jangan kamu ya, gimana kalau kita nanya kayak guru kayak begitu? Kalau misalnya kita, itu bagaimana? Kalau seperti itu lebih baik ya. Dari kamu masuk. Nah, ya. Lalu hipnotisme mampu membuat siswa belajar dengan kekuatan dan sisi positif mereka. Benar. Lalu kita mengajar dengan hati. Pertanyaannya, berapa persen pada saat kita mengajar dengan hati? Ketika tidak marah. Ketika kita emosi Susul tawa bulan. oh gitu. Kalau udah dapet ini tiba-tiba balik ya. Apalagi yang perempuan tuh tiba-tiba langsung dipeluk aja gitu ya. Iya. Kita perlu belajar dan berproses. Karena itu juga berproses. Semuanya berproses. Begitu ya. Sangat penting untuk keberhasilan transfer pengetahuan seefektif mungkin. Ya. Dengan hipnotisme kita bisa jumping, bisa lebih cepat untuk menyampaikan ilmunya, gitu. Dan lebih mengena ke jiwa dan hati, ya. Karena itu biasanya terkait dengan karakter dan kemudian ilmu yang sangat efektif. Lanjut, nah ini siapa yang mau bacain? Iya, intinya hipnotisme ini luas gitu ya, dapat diterima ya dan digunakan oleh sistem pendidikan begitu ya. Iya, hipnotisme sekarang sudah banyak digunakan begitu ya. Mohon maaf ya pajak ini karena aku membahasnya di awal saja ya, kemudian tertarik. Nah ya, terima kasih Amin, sehingga meningkatkan pemahaman dan konsentrasi siswa. Namun bagi pertimbangan etis, kekhawatiran akan pengaruh hipnosis terhadap individu yang harus dipertimbangkan dalam mengimplementasikannya. Wow. Iya, benar. Oleh karena itu, sebelum menerapkan hipnotisme perlu mendiskusikan manfaat, risiko, dan etika terkait dengan praktek ini. Ya, ya ini perlu diskusi panjang. Ya, ya mengapa hipnotisme akan memberikan sugesti? Ini berkali-kali kita menemukan kata apa?
Salah satunya adalah tadi ya, Luar tuh cara subjektifnya ada yang bisa melihat tadi apa? Ayo, mensugesti teman-teman tadi Kara tuh dengan cara apa? Visual, ikut. Yes, visual. Audio, visual. Itu ada sugesti. Jadi gunakan audio visual yang menyambung dengan mata pelajaran, itu akan sangat cepat sekali. Anak-anak langsung terhipnosis dan masuk ke bawah alam sadar. Ya, lanjut. Ya, sehingga ini keren banget Mas kalau tuh dibahas ini, kemudian dengan cara tersebut murid atau audiens bisa benar-benar masuk apa yang diajarkan itu nyambung. Kalau audio visual, apalagi dengan gerakan-gerakan tadi kesana kesini nyambung. Kalau anak-anak kinestetik senang banget kalau ada yang gerakan-gerakan itu. Ya. Dan mendekatkan kepada komunikasi alam bawah sadar, siswa dilakukan di kelas maupun kelas. Dan tadi kata yang sering dikeluarkan adalah kata positif. Kata positif. Jika kata positif ini, apakah lebih cepat diterima oleh anak-anak? Pasti ya. Jadi sekarang yang harus dipraktekkan adalah sering menggunakan kata di dalam tubuh kita banyak sekali kata-kata positif itu. Yuk kita perani. Sebenarnya musuh yang paling besar itu adalah Vincent. Tadi kita sedang berjuang tuh pada saat menemukan 10 kata positif itu, sedang berjuang untuk menekan yang negatifnya. Apakah setiap orang ada? Sabar. Bahkan Rasulullah, tapi beliau jauh lah ya. Beda seterangkanya. Itu saja beliau ada negatifnya. Apalagi kita manusia. Terus saya berjuang sekali. Apalagi kalau ada yang bikin jegal-jegal di jalan, anak saya tahu. Bikin jalan, apalagi bapak-bapak ya, kalau ngasih senggol limit, gitu kan, emosi. Dan itu ujiannya. Dan ujian kita di kelas adalah ketika ada anak yang lucu ya, yang membahagiakan kita, dan itu adalah surganya. Kalau misalnya semuanya baik aja mah, Masya Allah, ya mudah sekali masuk surga, mudah. Ya. Mengapa teknologi? Karena diperlukan untuk membangkitkan semangat anak dalam belajar. Jika ada audio visual, apa yang dirasakan oleh bapak-bapak dan ibu? Apakah semangat? Atau malah down? Kalau misalnya musiknya bikin kita slowly, maka kita akan slow. Tapi kalau semangat, kita akan menjadi semangat. Itu fungsi dari audio visual. Ya. Mensugesti lagi, lebih cocok, kemudian memperhatikan siswa dalam kemauan belajar, lebih kreatif dan imajinatif, ya pasti. Kemudian berpengaruh untuk mendekati dari hati. Ya, ada pengalaman terkait dengan saya punya siswa 10 yang selalu curhat kepada saya. Ada, saya dekat sekali sehingga setiap anak pengen curhat terus sama aku. Ada? Karena auranya menyenangkan, karena auranya emang anak ini dekat sama dia. Subhanallah, kalau dulu semuanya kayak gitu, anak pasti ke sekolah nggak usah disuruh mandi, nggak usah disuruh ngapain, langsung yes. Karena guru-guru di sekolah tuh bahagia semuanya. Seperti itu ya. Guru-guru SMP Muhammadiyah adalah guru-guru yang guru-guru yang hebat. Guru-guru apa lagi? Apa tagline dari SMP Muhammadiyah terkait dengan guru? Ada? Karena sekolahmu sekolah para juara, berarti gurunya juga juara. Oh, oke ya. Ya. Jadi guru-guru Muhammadiyah adalah guru-guru
Allah. Kalau hatinya anak-anak udah di tangan kita, udah sama, wah, keren. Mereka akan dengan senang hati. Kapanpun, dimanapun mereka, bahkan WhatsApp aja bahasanya akan sangat dekat. Seperti yang tadi dilakukan oleh yang di video ya. Gampang atau susah mendekati anak-anak? Gampang susah. Sama, gampang susah. Ya, semuanya ada aja yang bikin kita ladang surga ya. Iya, ladang pahala, disitulah guru. Dan ibu tadi sabar ya menghadapinya sehingga ketemu clue-nya. Oh, anak tersebut sering pakai headset sehingga yang diberikannya adalah yang disukainya. Diberikanlah headset sehingga sudah nyambung hati dia terus berpikir apa yang kemudian menjadi daya tarik dari anak tersebut dan dapatlah dia sehingga beli headset dan kemudian beli sehingga sudah dekat ya, itu udah dekat belum hatinya sudah ya, sehingga guru itu menang dan dia menjadi juara. Dia juara di hati anak-anak. Baik, lanjut. Ami boleh ini selesai, kemudian ke yang selanjutnya. Ya, stop. Ini adalah unsur hypnotism. Stop. Penampilan guru. Apakah setuju? Penampilan guru adalah menentukan? Setuju. Kalau misalnya kita sebagai murid, gurunya tidak sisiran, karena guru adalah center di kelas, ya, nggak usah bicara aja langsung anak-anak share, langsung dilihat dari atas sampai bawah. Ya. Guru sepatunya bolong atau misalnya udah beladus, itu pasti jadi penilaian anak-anak. Karena itu ada guru yang kemudian diberikan sepatu ya di pelosok sana karena sepatunya udah bolong. Dia nggak punya uang untuk beli. Alhamdulillah kalau di Jakarta kita mampu untuk membeli itu. Tapi di pelosok gajinya berapa? 200.000. Yes, 200.000 itu yang udah bagus. Yang ini tidak digaji-gaji, gimana mau beli sepatu? Kita kebanyakan sepatu. Oh, ada yang mau disedekahkan? Karena ada beberapa titik-titik yang harus disedekahkan yang mereka butuh sepatu. Seperti kemarin teman saya kebakaran di Ciganjur sini, ya, karena ibu mertuanya menyalakan kompor malam hari, lalu kemudian dalam waktu sebentar saja 2 jam 3 jam habis semuanya kompornya. Nanti Ciganjur di Jalan Damai situ. Betul, Ustaz Taufik ada teman saya. Ustaz Taufik ada teman saya. Iya, betul. Kami angkatan di Citra Alam. Saudara sana. Oh saudara, iya. Jadi Ustaz Taufik baru dari Jombang perjalanan menuju Jombang pulang, tapi mertuanya duluan sudah nyampe karena kelelahan sehingga kompornya lupa dimatikan. Sehingga malah karena ini banyak kayu ya di rumahnya, sehingga habis dan berubah yang tadinya punya banyak menjadi tidak punya. Ya sekedar hanya habis. Kami yang mendengar saja langsung merintih bagaimana ya merasakan langsung. Alhamdulillahnya Kak Taufik punya keimanan yang Masya Allah ya, jadi dia lebih tenang ketika aku bertemu dengan beliau. Tapi ibu mertuanya berkali-kali minta maaf dan bersedih, pasti belum.
Ya, itulah bagaimana Allah kalau mau mengambil ya dalam sekejap saja. Oke, penampilan guru penting ya. Setuju? Ya. Kedua, rasa simpati. Bagaimana? Apakah ini juga setuju menjadi unsur hipnotis? Setuju. Sikap empati. Apa itu empati? Ya, peduli, merasakan apa yang dirasakan, seperti tadi getaran yang dirasakan oleh ibunya Kak Taufik ketika aku peluk gitu, kita sama-sama menangis. Atau pada saat anak tadi, guru tadi sebenarnya anak tersebut, guru itu gemes pengen banget bantu sebenarnya ini anak perlu pertolongan, tetapi anak ini belum mau. Sehingga rasa empati dan simpati guru tersebut sangat besar. Alhamdulillah oleh Allah diberikan hidayah sehingga ketemulah ting aha diberi asa. Dan jika guru tersebut tidak menggunakan kata positif, dia selamanya tidak mendapatkan di hati siswa. Selamanya. Pentingnya kata positif itu sangat penting. Ya sayang. Oh, Masya Allah, terima kasih sudah mengikuti aturan di dalam kelas. Masya Allah. Terima kasih, boleh tepuk tangan untuk adik Cimawai kita. Masya Allah, terima kasih. Minta izin, Masya Allah. Ya, bagaimana tadi ada kerjasama ya antara orang tua dan anaknya ya? Bagaimana kalau kerjasama itu dari mana? Baik, kata positif ini mari kita berlatih. Saya juga berjuang untuk bisa melakukan ini. Dan kita perlu untuk memiliki lingkaran positif. Sama-sama mengingatkan kalau memang kemudian kita lupa. Ada umpatan-umpatan yang keluar misalnya, kamu kalau saya teringat saya ini. Ini yang sering mengingatkan. Begitu ya. Dan motivasi. Tadi sudah sepakatnya bahwa guru adalah motivator utama. Bagaimana guru pada saat guru TK, SD, dan sebagai orang tua nih saya, kok anak saya lebih suka sama gurunya ya? Aku mau aja nih kata ini, kata budaya ini. Karena itu kesering orang tua kepada gurunya, bilangin anak saya begini dulu, sering nggak dititipkan pesan oleh orang tua? Karena guru pengganti orang tua di sekolah. Mari kita terima itu. Kalau di kami bilang ini sekolah apa bengkel ya? Bengkel anak. Kita memang benar, kita menciptakan membantu orang tua untuk membuat generasi yang lebih baik lagi. Bagaimana kita sekarang berjuang dengan negara-negara lain? Kenapa ada kurikulum merdeka yang harapannya itu bisa balapan sama negara lain gitu ya? Walaupun ya kita berusaha, nggak bisa kalau banding-bandingin dengan negara lain susah ya. Sudah kita berjalan saja dengan apa yang bisa kita lakukan saat ini. Kalau saat ini kita bisa menularkan kata-kata positif dan memotivasi anak, ayo kita lakukan. Dan butuh sesuatu yang kemudian anak-anak bisa melihat secara langsung, apakah langsung pada saat itu misalnya pergi ke suatu tempat atau bagaimana, bisa merasakan. Kenapa harus diajak misalnya ke panti asuhan? Misalnya dia nggak pernah ngerasain itu. Kami ini mungkin di levelnya menengah ke atas ya. Kami mungkin kita sama dengan sekolah Cendrawasih. Kenapa anak-anak sekolah Cendrawasih kita ajak naik angkot? Kenapa kita pergi ke field tripnya ke rumah-rumah yang nggak ada ubin yang bagus, tapi tanah. Kita bikin supaya mereka merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain yang mereka selalu tiap hari itu punya apa-apa gampang. Mereka susah. Lihat teman-temannya yang di sana. Itu salah satu bagaimana kita menimbulkan rasa simpati, empati,
kemudian memotivasi, dan melihat langsung. Dan mereka langsung tim. Gak usah jawab, jadi kalau keyakinan itu adalah bla. Apa sih? Tapi kalau diajak langsung ke sana, lihat. Bikin project, lihat. Rasakan apa yang yes. Bikin sesuatu. Selanjutnya. Ya, ini adalah metode atau langkah hypnotic teaching. Satu, niat dan motivasi. Kemudian passing, menyamakan. Kemudian leading, mengarahkan. 4, kata positif. 5, selalu ada kata pujian ketika mereka melakukan sesuatu yang baik. Kata terima kasih dia udah keren. Good job. Excellent. Thank you. Kamu keren banget hari ini. Langsung berhubungan. Berarti kayaknya sekarang kamu badannya wah mantap. Gitu ya. Itu pujian-pujian. Setiap ada yang sesuatu berikan pujian. Anak-anak secara hati langsung terikat. Ibu ini kok keren banget sih, selalu memuji. Jangan melihat sisi negatifnya. Yang positif terus. Itu yang dimunculkan. Itu yang kita puji terus. Siap? Siap? Yes, siap. Siap? Yes, siap. Ya. Dan modeling kita sebagai model, karena itu guru singkatannya adalah digugu dan ditiru. Karena itu memang tidak mudah menjadi, karena kita adalah model. Tapi jangan jadi patah semangat ya, terus ya. Karena kita manusia boleh melakukan kesalahan, tapi kita minta maaf. Selalu meminta maaf. Baik, ini nanti akan kita bahas lagi. Jadi ini agak cepat ya, Kak Ratu. Lanjut. Ya, apa syarat hypnotism? 1. Kembali adalah kata positif. Kedua, gestur yang tepat dan dinamis. Jika Kak Ratu dari, yes, kamu hebat, sesuai tidak? Sesuai nggak? Kamu kok keren banget. Harus sesuai. Berikan itu, kekuatan itu ada di kalimat tersebut, dan kita gesturnya harus tepat. Begitu ya. Sehingga anak murid langsung, oh, yes, guru aku keren. Guru aku hebat, guru aku menyenangkan sekali. Kenapa? Karena dia, aku bahagia sekali. Aku bahagia. Coba. Gitu ya. Lalu intonasi yang bervariasi. Hai, apa kabar? Atau hai, apa kabar? Itu juga positif. Karena itu guru yang bisa bercerita baik, dia pasti disenangi anak-anak. Makin kapan sampai guru-guru Al-Quran, yang Al-Quran adalah notabene cerita-cerita sejarah diceritakan kembali, wow, pasti menyenangkan. Karena dulu kalau diceritakan Al-Quran selalu adalah neraka dan surga. Jadi takut kalau buka Al-Quran, kenapa? Nanti kamu kalau nggak sholat gini. Nanti kamu, jadi aku takut sekali buka Al-Quran. Tapi ketika kuliah saya bertemu dengan guru-guru yang kemudian bisa menceritakannya dengan baik. Al-Quran itu sejarahnya ya. Oh, Al-Quran itu wow. Orang baru wow itu SMA dan kuliah. Karena itu kuliah di Unpar, tapi ketemu dengan teman-teman yang sama Islam dan di Unpar lah, di Universitas Katolik Parahyangan, karena itu pakai kerudung di fakultas di semester 3. Dan teman-teman langsung benar-benar pakai kerudung tahun 93. Yakin, paling habis bulan Ramadan kamu selesai gak pakai kerudung. Oh, ya gak apa-apa, kamu gitu, berarti gak masalah. Dan alhamdulillah sampai sekarang Allah jaga.
Jangan sampai mencabut hidayah manis ini. Allah. Ya. Pesannya dengan hati. Kalau pesannya nggak pakai hati, nggak nyampe kepada ibu. Pesannya harus pakai hati. Kalau saya ikut berduka, saya ini, tapi nggak pakai hati. Pakai hati itu matanya itu air, kemudian hatinya sama. Saya karena saya bapak-bapak kan langsung peluk gitu kan, langsung dapat. Ada tadi getaran itu nyambung, walaupun jauh. Bagaimana orang tua kita bisa merasakan keresahan kita karena nyambung, ya. Bisa terkoneksi walaupun jauh, dan hati itu pasti beda. Dia langsung sampai. Kelima, mengistimewakan semua siswa. Bagaimana muridnya 50, tapi semuanya istimewa di mata bapak-bapak dan ibu. Bisa. Pekerjaan yang tidak mudah, pekerjaan yang sangat tidak mudah. Tapi mau mencoba? Insya Allah. Baik. Dan guru adalah demokratis. Guru demokratis adalah tidak mudah untuk kamu mah gimana sih? Udahlah, nggak bisa kamu yang lain. Misalnya, iya, langsung ngejudge. Kamu suku ini ya? Kamu suku ini mah pasti begini lah biasanya. Padahal di Indonesia semua suku banyak kalau begitu. Aduh, hati-hati. Betawi biasanya Betawi begini. Sunda Sunda. Iya. Saya Sunda. Tapi suami saya begini tinggi, orang Minang. Ya, karena itu pernikahan kami, wow, masya Allah. Bagaimana orang Minang mempunyai pemikiran yang tidak sama ya. Mereka tidak menginginkan suku sudah masuk ke dalam sukunya. Tapi kalau kata Allah saat itu kun saya tuh terjadi. Walaupun saya bilang kalau orang tuanya nggak mau, saya nggak mau lah, bilang gitu. Tapi kayaknya terus aja. Akhirnya orang tuanya nanti kemudian kita bisa. Tapi itu tidak mudah nih. Memang rumah tangga tidak ada yang mudah. Siapa yang belum? Baru. Selamat datang. Selamat datang. Welcome to jungle. Ya, itu adalah sebenar-benarnya bagaimana kita saling mengenal diri ya. Akhirnya kemudian menjadi saling mengingatkan. Ya, mencintai dengan hati. Ini kenapa hati terus sih dibahas? Dan menjadi sahabat siswa. Siapa yang sudah menjadi sahabat siswa? Ada yang sudah menjadi sahabat siswa? Saya punya pengalaman, Bu. Saya sampai ditelepon jam 12 malam. Ya, ada Pak? Ada yang menceritakan tentang sahabat menjadi sahabat siswa? Iya, karena guru itu saling menginspirasi kita sama-sama. Sudah pada bikin buku enggak? Apakah di sini Muhammadiyah punya proyek membuat buku? Guru-gurunya? Karena literasi adalah salah satunya menjadi syarat. Dan karena itu emang berjuang tuh kalau misalnya menyelesaikan buku. Dan ternyata kalau misalnya dibuat satu buku ini berapa gurunya 30, barangkali sekitar segitu ya. Satu cerita pendek saja. Misalnya 2 halaman atau 3 halaman. 3 halaman kali 30 jadi satu buku. Dan itu menjadi cerita nantinya. Dan anak-anak tahu ya, guru saya ternyata punya buku. Ya, itu nanti boleh proyek selanjutnya. Media yang interaktif dan menarik. Adakah pengalaman yang ingin disampaikan? Ya, siapa yang sudah berhasil dengan media yang menarik dan interaktif sehingga anak-anak, Pak belajar itu lagi dong, Pak belajar itu lagi
lagi dong, Bu. Belajar lagi dong. Itu seru. Ada? Ada? Nih seru nih. Ibu kalau belajar begini terus Bu, biar aku ini semangat gitu. Ada? Pasti sudah melakukannya semua. Ya. Karena itu nanti kalau misalnya masuk ke kelas, pokoknya akan wow, guru ini keren, wow, guru ini keren, semuanya keren. Ya, baik, selanjutnya. Boleh dilihat? Ini angka berapa? Saya minimal. Saya empat dua. Aku empat. Ada yang bisa tidak melihat di mana di angka berapa? Iya. Yang kuning kenapa? Siapa yang tidak melihat di angka kuning? Ada yang tidak melihat di angka kuning? Ya, sama dengan angka kuningnya katanya Bu. Ya, katanya sama dengan. Siapa yang bisa melihat? Dari orang kuning Bu. Ya, dari warna kuning. Warnanya lihat angkanya. Angkanya ada nggak? Nggak ada. Apakah berarti uangnya habis? ini akhir bulan. Iya. Apakah semua sepakat yang kuning tidak melihat ada angkanya? Ya? Ya? Iya. Berarti semuanya uangnya? Iya. Jika kita buat uang habis ini menjadi kalimat yang positif, kira-kira menjadi apa? Jika kita buat yang uang habis ini menjadi kalimat yang positif. Sesuatu yang tidak terlihat belum tentu tidak ada. Good? Ya. Saya pengen banget ya ngasih reward sama Bapak. Ya. Woi, terima kasih Bapak. Iya. Good. Terima kasih Kak Feni. Ada lagi kalimat positif yang diganti dari uang habis ini menjadi apa? Guru hebat adalah mampu berpikir cepat dari kalimat-kalimat positif guru yang juara. Silakan. Boleh ya menjadi motivasi di door prize ya. Ya, menjadi kalimat positif, menjadi kalimat positif. Mau mencoba sih. Ini nggak ada benar dan salah, tetapi kita sedang berjuang menemukan kalimat tersebut. Silakan. Ya, Kak Feni. Wah, Kak Feni mau kopi? Tidak ada yang salah, dan kita sedang berusaha untuk menemukan kalimat positif dari yang uang habis tersebut. Ya. Pengeluaran yang bijak, ya, boleh. Yes, good, thank you. Terima kasih. Iya, tapi lebih baik daripada kata uang habis ya. Ada lagi yang mau coba uang habis? Iya. Terima kasih sudah berusaha. Iya, itu kata lain dari uang habis. Kata lain dari uang habis. Walaupun tidak langsung ya habis, tapi tadi apa katanya? Tidak ada pemasukan.
Saya tidak ada pemasukan hari ini, ya. Tuh. Ada lagi? Bagaimana kalimat tersebut? Dikosongkan untuk menerima ya. Temanku setiap bulan Ramadan mengenalkan dompetnya. Itu sama dengan kalimat yang tadi Kak Feni sampaikan. Setiap bulan Ramadan saya kosongkan semua dompet saya. Harus berbelanja buka. Tapi paham ya maksud dari yang Kak Ratu sampaikan ya. Artinya beliau bersedekah semua, sedekahkan semuanya. Dan memang akhirnya Masya Allah beliau sudah 1 kali haji dan 5 kali umroh. Masya Allah. Dari niat baiknya tersebut. Sudah. Oke, kita selesai jadi baru Bapak yang dapat reward ya. Mohon maaf. Terima kasih. Oh, boleh. Berharap nih. Kehilangan terbesar itu bukan karena kita tidak memiliki materi, tapi karena kita tidak memiliki harapan. Kak Benny masih ada nggak rewardnya? Masih. Terima kasih Kak Benny, monggo. Oh, nggak mau. Wow. Ya Allah, subhanallah. Berikan kepada yang lain. Wah, terima kasih Bapak. Terima kasih. Iya. Ini karena kita melihat waktu, boleh kita skip nanti kita bikin main-main kayak gini lagi ya. Oke, ya. Kita akan masuk ke materi selanjutnya yang kami ini silakan untuk kita sambil stop dulu ya. Baik Bapak dan Ibu, agar tidak terpotong, jadi kita istirahat 15 menit dari sekarang 14.50, maka masuk lagi di 15 lebih 5 menit, 15 menit kita istirahatnya, silakan istirahat untuk sholat asar dan makan camilannya. Nanti kita bertemu lagi di 15 sampai 5 menit. Terima kasih. Assalamualaikum.